Terpujilah namamu ya Bapa, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan sebentar ya Tuhan. Enggak apapun yang hamba sampaikan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat Raja Wali yang sudah percayakan kepada hamba. Ini bukan karena hamba hebat, tapi ini kita belajar bersama-sama. Agak gerugi ya Bapak Ibu. Bukan gerugi lagi, gerugi banget. Pas masuk di dalam aja udah tarik nafas panjang-panjang. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita libatkan Tuhan dalam segala hal apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Paskah. Kita sebagai umat Kristiani pasti kita semua sudah tahu apa itu Paskah dan mengapa kita merayakan dan kita meriahkan Paskah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Saya ambil di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Saya ambil satu ayat saja dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya memberikan tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tema kita anugerah keselamatan bagi orang percaya. Tema kita pada malam hari ini yaitu anugerah keselamatan bagi orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita meresponi firman Tuhan ini dengan 3 poin atau 3 kebenaran yang menjadi landasan iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Poin yang pertama atau kebenaran yang pertama yaitu Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang biasa-biasa saja. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang luar biasa untuk penebusan dosa saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mengalahkan iblis, sehingga iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dengan kematian Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus telah mengalahkan kuasa roh-roh jahat dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengorbankan, bahkan Ia rela mati, menyerahkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu dari hamba dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, poin yang kedua atau kebenaran yang kedua yaitu kebangkitan membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan ini buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayatnya yang ke-20.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitannya adalah inti iman Kristen. Inti iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa kita percaya akan kebangkitannya, maka kita sudah menyimpang dari inti iman kita kepada Allah. Allah yang tidak dikuasai oleh kematian, bahwa kematian dan kebangkitannya membuktikan dan mempertegaskan perkataannya pada Yohanes. Ada Bapak Ibu yang tahu di sini Yohanes 11 ayat 25? Tidak bisa dilihat Alkitab lagi, dihafal aja. Ada yang tahu? Ibu sudah hafal ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak seorang. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang kekal. Apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak Ada yang binasa. tahu bahwa ini ayat yang tidak asing lagi buat kita? Ya, Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Di situ Tuhan Yesus membuktikan perkataannya. Yaitu Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Karena begitu, apa namanya itu? Saya juga lupa sendiri ya. Bukan Bapak Ibu. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, sorry Bapak Ibu, saya juga terlalu fokus. Aduh. Ya, itulah Tuhan membuktikan perkataannya kepada Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita belum diampuni dari dosa-dosa. Tetapi kepastiannya adalah karena Kristus telah bangkit, maka dosa-dosa kita telah diampuni. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga atau kebenaran yang ketiga, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan bagi orang percaya. Mari kita lihat di 1 Korintus 51 dan 52. Saya akan bacakan ini buat Bapak Ibu. Atau yang ada yang mau membantu baca? Enggak ada. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 dan ayatnya yang ke-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Terima kasih buat hambanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah kemenangan bagi orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kematian dan kebangkitannya adalah kemenangan bagi orang percaya? Mengapa kematian dan kebangkitannya adalah kemenangan bagi orang percaya? Karena setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dengan kebangkitan maut. Maka maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara di Tuhan, hidup dan mati setiap orang yang percaya adalah milik Tuhan. Karena Rasul Paulus juga mengatakan bagi dirinya sendiri dan juga bagi jemaat-jemaatnya. Sana Rasul Paulus juga mengatakan bagi jemaatnya dan juga bagi dirinya sendiri bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena hidup dan mati hanyalah milik Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, oleh kebangkitannya, sehingga kita memperoleh kemenangan. Bahkan maut kerajaan maut pun, sehingga kita bahkan maut kerajaan maut pun, iblis ditaklukkan di bawah kaki. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita benar-benar percaya, ketika kita benar-benar yakin dengan kebangkitannya, maka kita tidak lagi diintimidasi dengan kuasa kegelapan, tidak diintimidasi lagi dengan maut, dan kita tidak diintimidasi dengan oleh apapun, karena Allah di pihak saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, itulah 3 kebenaran yang saya bagikan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan iman kepercayaan kita, dengan kebangkitannya, kita dimerdekakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan menyimpulkan firman Tuhan ini. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita pengharapan yang pasti, bahwa keselamatan bagi orang percaya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pernyataan-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, bukan hanya kami mendengarkan saja, tapi kami melakukan di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa. Terima kasih buat Ibu Astika.